Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu terkesan menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Welcome to Santap Ilmu YouTube channel. Let me introduce myself. My name is Ayunda Fatima Azahra from SDN 1 Cupang. Today we will study about I can make fried egg in the kitchen. Bahasa Inggris kelas 4 kurikulum merdeka. Nah, hari ini kita akan belajar di unit 7 tentang I can make fried egg in the kitchen. Artinya, saya dapat membuat telur goreng di dapur. Nah, anak-anak hebat, pada unit ini kalian akan belajar tentang kata can atau dapat atau bisa, cannot tidak dapat atau tidak bisa. Nah, contohnya di sini kalian bisa perhatikan ya, di gambar ada seorang anak yang sedang memasak. I can make fried egg. I can make fried egg. Saya bisa membuat telur goreng. Next, look and say. Lihat dan katakan. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat penggunaan kata can dan cannot. Nah, yang pertama, Aisyah is in the kitchen. She can cook noodle. Aisyah is in the kitchen. She can cook noodle. Aisyah berada di dapur. Dia bisa memasak mie. Next, gambar selanjutnya di situ ada dua anak laki-laki yang sedang menonton TV di ruang tamu. Nah, kalimatnya, Made and Joshua are in the living room. They can watch television. Made dan Joshua berada di ruang tamu. Mereka bisa menonton TV. Next, gambar yang selanjutnya. Perhatikan anak-anak hebat, di situ ada gambar Aisyah dan Cici yang sedang berada di kamar tidur. Nah, kita buat kalimatnya di sini ada Aisyah and Cici are in the bedroom. They cannot play badminton in the bedroom. Aisyah and Cici are in the bedroom. They cannot play badminton in the bedroom. Aisyah and Cici berada di kamar tidur. Mereka tidak bisa bermain bulu tangkis di kamar tidur. Jadi, kalau di sini penggunaan kalimatnya menggunakan kata cannot. Karena di sini Aisyah bermainnya di kamar tidur. Di kamar tidur itu tidak boleh bermain ya, tapi kamar tidur itu untuk tidur, untuk belajar, untuk mengerjakan PR ya. Next, gambar selanjutnya, perhatikan di situ ada Ujang yang sedang mencuci tangan di kamar mandi. Kalimatnya, Ujang is in the bathroom. He can wash his hand in bedroom. Ujang berada di kamar mandi. Dia bisa mencuci tangannya di kamar mandi. Next, ke gambar yang terakhir. Perhatikan di situ ada seorang anak dan ibunya ya, Cici, nama anaknya Cici sedang memegang buku, sedangkan ibunya sedang memasak di dapur. Kalimatnya, Cici and her mother are in the kitchen. Mother can cook in the kitchen, but Cici cannot study in the kitchen. Cici dan ibunya berada di dapur. Ibunya bisa memasak di dapur, tapi Cici tidak bisa belajar di dapur. Pada kalimat ini, penggunaan kata can dan cannot tentunya berpengaruh ya, karena di sini Cicinya itu belajar tapi di dapur. Nah, kalau di dapur kan tempatnya untuk memasak. Next,
Look and write. Lihat dan tulis. Look at the picture and write the things you can do. Lihat gambar dan tulis apa yang bisa kamu lakukan di gambar tersebut ya. Jadi di sini kita cocokkan nih. Perhatikan dulu anak-anak hebat, gambarnya apa, di ruangan mana, kemudian nanti kita cocokkan jawabannya dengan kosakata di samping. Nah, sebelum kita mengisi, kita harus terlebih dahulu tahu apa aja kosakatanya, kemudian apa saja artinya. Nah, yang pertama, fry fish. Fry fish, menggoreng ikan. Read a magazine, membaca majalah. Cook noodle. Cook noodle, memasak mie. Play puzzle. Play puzzle, bermain teka-teki. Brush my teeth. Brush my teeth, menyikat gigiku. Watch television, menonton TV. Take a rest. Take a rest, beristirahat. Study English, belajar bahasa Inggris. Do my homework. Do my homework, mengerjakan PR-ku. Wash my hands. Wash my hands, mencuci tanganku. A boil water. A boil water, merebus air. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih artinya apa saja. Sekarang kita cocokkan dengan gambarnya. Yang pertama, perhatikan gambarnya di situ, in the bedroom. Nah, biasanya kalau di bedroom ini, kalau di kamar ini kita bisa melakukan apa nih? Di sini contohnya ada take a rest. Take a rest. Nah, itu beristirahat ya. Selanjutnya kita cari apa yang bisa cocok dengan gambar ini. Do my homework. Do my homework, mengerjakan PR-ku. Nah, kalau di kamar, kita selain bisa beristirahat, bisa juga kita untuk belajar atau mengerjakan PR ya. Next, masih adakah yang bisa kita cocokkan dengan gambar yang pertama? Study English. Study English, kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya di kamar. Next, ke gambar selanjutnya, in the bedroom. In the bedroom itu di kamar mandi. Nah, biasanya apa yang anak-anak hebat lakukan jika di kamar mandi? Kita lihat jawabannya, pilihannya yang mana ya yang cocok dengan gambar yang kedua. Brush my teeth. Brush my teeth, menyikat gigiku. Selanjutnya, apalagi nih yang bisa kita lakukan di kamar mandi? Wash my hands. Wash my hands, mencuci tanganku. Selain menyikat gigi, kita juga bisa mencuci tangan ya. Nah, next kita cari lagi apakah masih ada kegiatan yang bisa kita lakukan di kamar mandi. Sudah tidak ada ya sepertinya. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. In the living room. In the living room, di ruang tamu. Nah, apa yang biasa anak-anak hebat lakukan di ruang tamu? Watch television, menonton TV. Ya, di ruang tamu biasanya kita bisa juga menonton TV. Next, kita cari lagi nih kata yang cocok dengan gambar yang ketiga. Play puzzle. Play puzzle, bermain teka-teki atau bermain puzzle ya. Selanjutnya, apakah masih ada? Masih ada ya. Kita juga bisa read magazine, membaca majalah di ruang tamu. Next, ke ruangan selanjutnya yaitu in the kitchen. In the kitchen, di dapur. Kalau di dapur, apa yang kalian lakukan di dapur? Cook noodle. Cook noodle, memasak mie. Fry fish. Fry fish, menggoreng ikan. Selain memasak mie, kita juga bisa menggoreng ikan di dapur. Next, apakah masih ada kata-kata yang cocok dengan gambar keempat? Perhatikan. Ya, betul. Ada ya, masih ada satu lagi nih yang terakhir.
yaitu boil water. Boil water, merebus air. Let's do survey. Ayo kita survei. Ask your friend using what you can do in the blah blah blah. Ask your friend. Tanya temanmu using menggunakan kata what you can do in the blah blah blah. Apa yang kamu lakukan di titik-titik. Nah, kita lihat contohnya di sini ada Cici dan Aisyah. Nah, Cici bertanya kepada Aisyah, what you can do in the kitchen? What you can do in the kitchen? Apa yang kamu lakukan di dapur? Aisyah menjawab, I can make noodle in the kitchen. I can make noodle in the kitchen. Can ini artinya bisa atau dapat ya. Kemudian jawaban yang tadi kita pindahkan ke tabel yang di sampingnya. Nah, namanya kita tulis Aisyah, kemudian aktivitasnya yaitu membuat mie. Nah, silakan anak-anak hebat tanyakan kepada 5 teman kalian yang ada di kelas apa yang mereka lakukan di titik-titik. Jadi terserah ya. Misalkan kalian mau menanyakan apa yang mereka lakukan di ruang tamu atau di kamar mandi atau di kamar tidur ya, silakan kalian survei ke 5 teman kalian. Contohnya misalkan di sini Cici ya, Cici. Misalkan Aisyah tadi kan udah ditanya, kebalikannya sekarang Cici yang bertanya. What can you do in the bedroom? Nah, kemudian nanti Cici menjawab, take a rest, beristirahat. Nah, jadi silakan kalian nanti jawabannya tuliskan di tabel ini ya. Next, let's write. Ayo kita menulis. Describe your activity that you can do in your room. Gambarkan kegiatanmu, apa yang kamu mau lakukan di ruanganmu. Example, contoh, bisa kita lihat di sini contohnya gambarnya ada seorang anak, kemudian ada ayah dan ibunya berada di ruang tamu. Nah, example, contoh, in my living room, di ruang tamuku. My living room is big and clean. Ruang tamuku besar dan bersih. My father drinks coffee. My father drinks coffee. Ayahku meminum kopi. My mother read a magazine. Ibuku membaca majalah. My sister plays a doll. Saudara perempuanku bermain boneka. And I read storybook. Dan aku membaca buku cerita. Nah, jadi di sini kalimatnya menggambarkan apa yang mereka lakukan di ruang tamu. Sekarang kita latihan ya. Let's write. Ayo kita menulis. Nah, ini kita latihannya. Perhatikan gambarnya lagi di mana itu? Betul, di dapur ya, sedang memasak. Nah, berarti kita gambarkan nih kegiatan kita kalau lagi di dapur. In my kitchen, di dapurku. My kitchen is tidy and clean. My kitchen is tidy and clean. Dapurku rapi dan bersih. My mom cooks noodle. Ibuku memasak mie. My sister cooks fried fish. Saudara perempuanku memasak ikan. And I boil water. Dan aku merebus air. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan like channel Santap Ilmu. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.